Alat tes yang akan saya bahas adalah alat tes DAP, Draw a Person. Topik pembahasan yang pertama ada sejarah dan dasar teori alat tes DAP, yang kedua ada tujuan dan aspek-aspek yang diukur, yang ketiga ada administrasi dan norma alat tes DAP, dan yang keempat ada scoring dan interpretasi alat tes DAP. Kita masuk pada sejarah. Tes Draw a Person pertama kali diperkenalkan oleh Florence Goodenough pada tahun 1926. Goodenough adalah seorang psikolog anak yang bekerja di University of Minnesota. Ia mengembangkan tes ini sebagai alat nonverbal untuk mengukur kecerdasan anak-anak. Tes ini awalnya disebut sebagai Goodenough Draw a Man Test. Goodenough berhipotesis bahwa kemampuan anak dalam menggambar manusia dapat mencerminkan tingkat perkembangan kognitif mereka. Tes ini kemudian digunakan untuk bergantung pada kemampuan verbal, berkembang dan menjadi matang, kecenderungan untuk mengekspresikan dan mengaktifkan semua kemampuan organisme. Kita masuk pada dasar teori. Dasar teori yang pertama ada teori proyeksi. Tes DAP didasarkan pada prinsip proyeksi dalam psikologi yang pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud. Proyeksi adalah mekanisme pertahanan psikologis di mana individu mengungkapkan perasaan, pikiran, atau aspek diri yang tidak disadari melalui tindakan atau ekspresi yang lebih aman. Dalam konteks DAP, gambar yang dibuat oleh individu dianggap sebagai proyeksi dari kondisi internal mereka, termasuk emosi, konflik, dan aspek kepribadian yang mungkin tidak dapat diungkapkan secara langsung. Yang kedua ada teori perkembangan kognitif. Tes DAP juga berkaitan dengan teori perkembangan kognitif, terutama dalam pengembangan awal oleh Florence Goodenough. Goodenough mengusulkan bahwa kemampuan anak dalam menggambar manusia mencerminkan tingkat perkembangan kognitif mereka. Dalam hal ini, tes DAP digunakan untuk mengukur kecerdasan dengan menilai seberapa baik anak dapat memproduksi gambar manusia yang realistis. Kriteria penilaian mencakup proporsi tubuh, detail, dan keakuratan gambar yang semuanya menunjukkan tingkat perkembangan kognitif anak. Yang ketiga ada teori psikodinamik. Karen memperluas aplikasi DAP dengan menggunakan pendekatan psikodinamik yang berfokus pada hubungan antara gambar dan kondisi emosional serta kepribadian individu. Menurut Karen, setiap elemen dalam gambar manusia dapat diinterpretasikan untuk mengungkapkan konflik emosional, ketidaknyamanan, dan aspek lain dari kepribadian individu. Misalnya, proporsi tubuh yang tidak seimbang, detail berlebihan, atau ekspresi wajah tertentu bisa menunjukkan kecemasan, depresi, atau masalah emosional lainnya. Yang keempat ada analisis simbolis. Dalam analisis DAP, simbolisme memainkan peran penting. Elemen-elemen tertentu dalam gambar manusia dapat memiliki makna simbolis yang terkait dengan kondisi psikologis individu. Misalnya, ukuran kepala yang terlalu besar atau terlalu kecil bisa menunjukkan persepsi diri yang ekstrim, baik terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Tangan dan kaki, detail pada tangan dan kaki bisa mencerminkan rasa kontrol atau ketidakberdayaan. Posisi dan orientasi, posisi gambar di atas kertas dapat menunjukkan pandangan individu terhadap diri mereka sendiri dalam hubungannya dengan dunia sekitar. Yang kelima ada pendekatan holistik. Pendekatan holistik dalam analisis DAP menekankan pada pentingnya melihat keseluruhan gambar dalam konteks psikologis individu. Analisis ini tidak hanya berfokus pada elemen-elemen terpisah, tetapi juga bagaimana elemen-elemen tersebut saling berhubungan dan membentuk gambaran keseluruhan. Pendekatan ini memungkinkan interpretasi yang lebih kaya dan mendalam tentang kondisi psikologis dan kepribadian individu. Yang keenam ada teori validitas dan reliabilitas. Untuk memastikan bahwa tes DAP memberikan hasil yang akurat dan konsisten, berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitasnya. Validitas tes mengacu pada sejauh mana DAP benar-benar mengukur apa yang dimaksud untuk diukur, yaitu aspek kepribadian dan kondisi emosional. Reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil tes ketika diulang dalam kondisi yang sama. Penggunaan kriteria penilaian yang terstruktur dan pelatihan bagi evaluator bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas tes DAP. Kita masuk pada tujuan. Tujuan yang pertama itu mengukur perkembangan kognitif. Tes DAP awalnya dikembangkan untuk mengukur perkembangan kognitif anak-anak. Melalui analisa gambar yang dibuat oleh anak-anak, psikolog dapat menilai tingkat perkembangan kognitif berdasarkan detail dan proporsi gambar.
Gambar manusia yang lebih kompleks dan akurat biasanya mencerminkan tingkat kognitif yang lebih tinggi. Yang kedua ada menilai kecerdasan nonverbal. DAP digunakan sebagai alat untuk menilai kecerdasan nonverbal, terutama pada anak-anak yang mungkin memiliki keterbatasan dalam kemampuan verbal. Tes ini menawarkan cara alternatif untuk mengukur kecerdasan tanpa bergantung pada tes yang memerlukan kemampuan berbicara atau memahami bahasa. Yang ketiga, mengevaluasi aspek kepribadian. Gambar yang dihasilkan dalam tes ini dianggap sebagai proyeksi dari diri individu yang dapat mengungkap karakteristik kepribadian seperti ketahanan, rasa percaya diri, kecemasan, dan ketidaknyamanan. Yang keempat, ada mendiagnosis gangguan emosional, seperti ekspresi wajah, postur tubuh, dan detail lainnya, dapat memberikan petunjuk tentang kondisi emosional individu. Yang kelima, ada mengidentifikasi konflik internal. Proporsi tubuh yang tidak seimbang, ekspresi wajah yang tidak wajar, atau elemen-elemen yang tidak konsisten dalam gambar dapat menunjukkan adanya konflik emosional atau ketidaknyamanan psikologis. Yang keenam, membantu dalam perencanaan terapi. Dengan mengidentifikasi masalah emosional dan psikologis melalui analisis gambar, terapis dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran dan efektif. Yang ketujuh, ada memahami dinamika keluarga dan sosial. Dalam konteks ini, gambar yang dihasilkan oleh anggota keluarga misalnya dapat memberikan wawasan tentang persepsi mereka terhadap hubungan keluarga dan peran masing-masing anggota dalam keluarga tersebut. Yang kedelapan, ada menilai kesiapan sekolah. Dalam konteks pendidikan, tes ini juga menilai kesiapan anak-anak untuk masuk sekolah. Analisis gambar dapat membantu guru dan psikolog pendidikan untuk memahami tingkat perkembangan kognitif dan emosional anak-anak, serta mengidentifikasi anak-anak yang mungkin memerlukan dukungan tambahan dalam proses belajar. Dan yang kesembilan, ada mendukung penelitian psikologis. Alat ini digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antara ekspresi artistik dan berbagai aspek psikologis, termasuk kepribadian, kondisi emosional, dan perkembangan kognitif. Aspek-aspek yang diukur dalam tes DAP dalam perkembangan kognitif ada proporsi dan keselarasan. Proporsi tubuh yang tepat dan keselarasan bagian-bagian tubuh menunjukkan tingkat perkembangan kognitif yang lebih tinggi. Detail dan kompleksitas, jumlah dan kualitas detail yang ditambahkan pada gambar mencerminkan kemampuan kognitif. Selanjutnya, dalam kepribadian, ada ukuran gambar. Gambar yang sangat besar atau sangat kecil bisa menunjukkan persepsi diri yang ekstrim, seperti rasa percaya diri yang berlebihan atau rendah diri. Detail dan ketepatan. Gambar yang sangat detail dan akurat mungkin menunjukkan kecenderungan perfeksionisme, ketelitian, atau kecemasan. Ada kondisi emosional. Dalam ekspresi wajah yang ditarik dalam gambar seperti senyum, marah, atau tidak berekspresi dapat mencerminkan kondisi emosional individu saat itu. Ada hubungan interpersonal, interaksi dan koneksi. Jika tes DAP mencakup instruksi untuk menggambar lebih dari satu orang, hubungan dan interaksi antara figur-figur yang digambar bisa memberikan wawasan tentang hubungan interpersonal dan dinamika sosial individu. Yang kelima, ada konflik internal dan mekanisme pertahanan. Inklusi dan eksklusi elemen-elemen tertentu yang diinklusikan atau dikecualikan dari gambar dapat menunjukkan mekanisme pertahanan dan konflik internal. Distorsi atau pengubahan elemen. Distorsi pada bagian tubuh tertentu bisa menunjukkan konflik internal yang spesifik atau area kehidupan yang mengalami tekanan atau ketegangan. Yang keenam, ada kreativitas dan ekspresi diri. Unsur kreatif, inovasi dalam gambar, seperti penggunaan warna, bentuk yang tidak biasa, atau elemen dekoratif dapat mencerminkan tingkat kreativitas dan ekspresi individu. Yang ketujuh, ada adaptasi dan perubahan emosional. Perbandingan gambar dari waktu ke waktu menggunakan DAP pada berbagai titik waktu memungkinkan untuk melihat perubahan dalam kondisi emosional dan perkembangan kognitif individu. Selanjutnya, administrasi tes DAP. Yang pertama, mempersiapkan alat dan lingkungan. Alat yang diperlukan, lingkungan yang tenang agar peserta bebas dari gangguan dan berfokus pada tugas mereka. Yang kedua, ada instruksi kepada peserta, memberikan instruksi yang jelas dan sederhana.
Yang ketiga, pelaksanaan tes. Beri peserta cukup waktu untuk menyelesaikan gambar mereka dan pastikan peserta menggambar sesuai instruksi tanpa bantuan dan intervensi dari orang lain. Yang keempat, pengumpulan gambar. Setelah peserta selesai menggambar, kumpulkan kertas dan periksa bahwa tidak ada informasi tambahan yang ditambahkan setelah instruksi awal. Kita masuk pada norma umum yang digunakan dalam tes DAP. Yang pertama, usia dan tahap perkembangan. Anak-anak usia 3-7 tahun gambar cenderung sederhana dan kurang detail. Usia sekolah 8-12 tahun gambar menjadi lebih detail dan proporsional. Remaja dan dewasa gambar lebih kompleks dan realistis. Yang kedua, ada jenis kelamin. Ada perbedaan dalam cara anak laki-laki dan perempuan menggambar orang. Anak laki-laki sering menggambar figur laki-laki dengan detail seperti otot atau pakaian khas laki-laki. Sementara anak perempuan cenderung menggambar figur perempuan dengan detail seperti rok atau rambut panjang. Yang ketiga, ada kriteria kualitatif. Proporsi tubuh. Evaluasi proporsi tubuh dalam gambar dapat mencerminkan persepsi diri dan citra tubuh subjek. Detail wajah dan tubuh, detail seperti mata, hidung, mulut, tangan, dan kaki, dapat memberikan petunjuk tentang perhatian terhadap aspek tertentu dari diri mereka atau orang lain. Selanjutnya ada posisi dan sikap tubuh. Cara posisi tubuh, apakah tegak, membungkuk, atau menghadap ke samping, dapat memberi petunjuk tentang sikap mental dan emosional. Yang keempat, ada kriteria kuantitatif. Jumlah detail. Semakin banyak detail yang ditambahkan, semakin mungkin gambar tersebut mencerminkan kompleksitas pemikiran dan perhatian terhadap lingkungan. Dan penggunaan ruang. Cara subjek menggunakan ruang di kertas juga dapat diinterpretasikan. Gambar yang sangat kecil atau sangat besar dibandingkan dengan ukuran kertas dapat mencerminkan rasa percaya diri atau sebaliknya. Yang kelima, konsistensi. Adanya konsistensi dalam gambar yang dihasilkan dalam beberapa kesempatan yang berbeda juga bisa menjadi indikator stabilitas emosi dan mental subjek. Yang keenam, ada simbol dan elemen tambahan. Simbol atau elemen tambahan seperti benda di sekitar figur, latar belakang, dan lain-lain bisa memberi petunjuk lebih jauh tentang lingkungan sosial, keluarga, dan situasi emosional subjek. Selanjutnya, scoring test. Beberapa scoring test DAP. Yang pertama, ada evaluasi kualitas gambar, detail dan kompleksitas. Jumlah detail dan kerumitan gambar dapat menunjukkan tingkat perkembangan kognitif dan persepsi individu terhadap diri sendiri dan orang lain. Proporsi dan keselarasan. Keselarasan tubuh, proporsi yang wajar antara bagian tubuh dan konsistensi dalam ukuran menunjukkan persepsi yang lebih sehat dan realistis. Yang kedua, analisis bagian tubuh. Kepala, ukuran dan detail kepala dapat menunjukkan kepercayaan diri dan kecerdasan. Mata, detail pada mata bisa mencerminkan bagaimana individu melihat dunia atau bagaimana mereka merasa diawasi. Mulut, bentuk dan posisi mulut dapat menunjukkan ekspresi emosional. Serta tangan, detail dan posisi tangan sering dihubungkan dengan kemampuan mengontrol lingkungan atau hubungan interpersonal. Yang ketiga, ada posisi dan ukuran. Lokasi pada kertas. Gambar yang ditempatkan di tengah kertas menunjukkan keseimbangan, sementara gambar di tepi mungkin menunjukkan perasaan keterpinggiran atau ketidakamanan. Ukuran gambar, ukuran yang sangat besar atau sangat kecil bisa menunjukkan masalah dalam persepsi diri, seperti kepercayaan diri berlebihan atau rendah diri. Yang keempat, ada penggunaan ruang dan garis. Ruang yang digunakan, penggunaan penuh ruang kertas bisa menunjukkan keterbukaan dan energi, sedangkan ruang yang sedikit digunakan bisa menunjukkan introversi atau ketakutan. Garis dan tekanan. Garis tebal atau tipis serta tekanan yang digunakan dapat menunjukkan intensitas emosional. Yang kelima, ada detail lainnya. Simbol dan aksesoris. Simbol tambahan atau aksesoris dalam gambar dapat memberikan petunjuk bahwa tambahan tentang minat, kecemasan, atau keinginan individu. Yang keenam, interpretasi kontekstual. Riwayat dan latar belakang. Pertimbangkan informasi latar belakang individu seperti usia, jenis kelamin, dan budaya yang dapat mempengaruhi cara mereka menggambar. Konteks klinis. Gabungkan hasil gambar dengan informasi dari tes psikologis lainnya atau wawancara klinis untuk mendapatkan gambar yang lebih komprehensif. Selanjutnya, interpretasi hasil tes DPA. Dalam konteks kriptografi, yang pertama ada variabilitas konsumsi daya.
melihat apakah ada pola dalam konsumsi daya yang bisa dikaitkan dengan data yang sedang diproses oleh algoritma enkripsi. Yang kedua, korelasi data dan konsumsi daya, mengukur sejauh mana konsumsi daya berkorelasi dengan data internal dari algoritma. Yang ketiga, keberhasilan serangan, menilai apakah serangan DPA dapat dengan sukses mengekstrak kunci atau informasi sensitif lainnya dari algoritma yang diuji. Dalam konteks pendidikan atau psikologi, yang pertama skor rata-rata dan standar deviasi. Memahami distribusi skor untuk menilai di mana posisi subjek tes dibandingkan dengan populasi referensi. Yang kedua, profil kepribadian atau keterampilan. Menilai area spesifik dari kepribadian atau keterampilan yang diukur oleh tes. Misalnya, tes bisa mengukur berbagai aspek seperti kemampuan verbal, kemampuan numerik, preferensi kerja, atau karakteristik kepribadian. Yang ketiga, ada kekuatan dan kelemahan. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan individu berdasarkan skor yang diperoleh dalam berbagai subtes atau dimensi. Dan yang keempat, rekomendasi. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil tes untuk pengembangan kepribadian, pendidikan, atau karir. Kesimpulan, tes DAP didasarkan pada teori proyektif yang menyatakan bahwa gambar yang dihasilkan individu mencerminkan aspek-aspek dari kepribadian dan kondisi mental mereka. Melalui gambar, individu secara tidak sadar memproyeksikan pemikiran, perasaan, dan pengalaman mereka. Interpretasi gambar ini dapat memberikan wawasan tentang proses psikologis internal yang tidak disadari. Secara keseluruhan, tes DAP merupakan alat yang bermanfaat dalam psikologi untuk mengeksplorasi aspek-aspek mendalam dari kondisi psikologis individu. Meski memiliki berbagai kelebihan dalam memberikan wawasan mendalam tentang individu, penggunaan dan interpretasi tes ini memerlukan keahlian khusus agar hasilnya dapat diandalkan dan berguna.